Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada mata pelajaran muatan lokal Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja untuk tingkat SMP. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kali ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana sesuai dengan mata pelajaran kita ya, yang termasuk muatan lokal, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian juga sumber hukum dan pengamalan ajaran utama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk kepada pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terdapat 3 kata yang menjadi sebuah rangkaian kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah kata ahl atau ahlun, yang kedua as-sunnah, dan yang ketiga itu kata al-jamaah. Yang pertama adalah kata ahl atau ahlun. Merujuk dari Kamus An-Nawir, dijelaskan bahwa kata ahl atau ahlun memiliki arti family, keluarga, kerabat dekat, ya, atau golongan atau juga pengikut. Ini arti dari kata ahl atau ahlun. Sedangkan kata as-sunnah diartikan bahwa segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, artinya semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan atau disebutnya qauliyah, atau juga perbuatan atau disebut dengan fi'liyah, dan juga pengakuan atau ketetapan ya dari beberapa referensi yang lain, atau disebut dengan takririyah, yang semua ini disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkenaan dengan kata, ada juga pendapat dari ahli usul, as-sunnah juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW secara khusus dan tidak terdapat dalam nas dalam Al-Quran, tetapi dinyatakan oleh Nabi Muhammad dan merupakan penjelasan dari Al-Quran ya. Dari beberapa referensi ini kita dapat mengambil sebuah penjelasan ya, bahwa as-sunnah berarti segala sesuatu yang merujuk kepada perilaku, perkataan, atau ketetapan ya, yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Itu arti dari as-sunnah. Kemudian kata yang ketiga yaitu al-jamaah. Nah, jamaah dari segi bahasa diartikan sebagai kelompok ya. Tetapi ada juga pendapat lain dari Imam At-Tabrani, jamaah, al-jamaah ya, diartikan sebagai golongan mayoritas. Namun ada juga pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Al-Mubarraq. Beliau menjelaskan al-jamaah yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat keteladanan yang sempurna berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa itu yang dimaksud? Adalah para sahabat Rasul yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu adalah salah satu para sahabat pilihan Rasulullah yang mereka itu memiliki sifat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Baik, sebelum kita masuk kepada kesimpulan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kembali mencoba mengulas tentang pengertian kata as-sunnah. Ya, silakan disimak. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa as-sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang telah diajarkan atau yang telah dicontohkan berdasarkan ucapan Nabi
ya, kauliyah, atau perbuatan Rasul atau fi'liyah, atau juga ketetapan atau pengakuan yang disebut dengan takririyah. Mari sama-sama kita akan membahas satu persatu apa itu sunnah kauliyah, ya, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Nah, di sini dilihat bahwa saya mengambil salah satu contoh dari sunnah kauliyah, di mana sunnah ini berdasarkan ucapan Nabi Muhammad SAW, yang apabila ketika seseorang mengerjakan, mempraktekkan apa yang telah diucapkan Rasulullah, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang telah melaksanakan sunnah. Sunnahnya sunnah kauliyah. Contohnya, ini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. An Utsman radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang artinya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, beliau Nabi Muhammad, ya, dalam hal ini mengucapkan apa itu? Beliau menyampaikan bahwa orang yang paling baik di antara kalian adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jika kita memperhatikan arti dari hadis ini, adalah sebuah ucapan Nabi Muhammad yang menganjurkan kepada kita untuk mau belajar Al-Quran dan juga mau mengajarkannya. Dikategorikan sebagai orang yang paling baik di antara manusia. Nah, ketika seseorang mengamalkan ini, dia mau belajar Al-Quran, dia mau mengajarkan Al-Quran, maka dia pun termasuk orang yang telah melaksanakan sunnah kauliyah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain dari sunnah kauliyah, gitu ya. Ya, yang berkenaan dengan menuntut ilmu, ya, banyak sekali hadisnya, ataupun hal-hal yang lain yang merupakan anjuran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, contoh dari sunnah fi'liyah, yang mana sunnah fi'liyah ini adalah perbuatan Rasulullah, ya, yang ketika dipraktekkan dan kita mengikuti apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah, maka orang tersebut juga dikatakan sebagai orang yang telah melaksanakan sunnah. Sunnahnya sunnah fi'liyah. Di sini saya mengambil dua hadis yang merupakan bentuk dari contoh sunnah fi'liyah. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Yang artinya, bersalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah mempraktekkan tata cara sholat, dan kemudian para sahabat mempraktekannya, mengikutinya sesuai dengan apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bagi kita yang sudah mengetahui hadis ini, kemudian kita mengikuti, mempraktekkan sebagaimana para alim ulama mengajarkan kepada kita tentang tata cara sholat, maka pada dasarnya kita pun sudah melaksanakan sunnah fi'liyah. Dan contoh yang kedua yaitu hadis Rasulullah juga yang berkenaan dengan sunnah fi'liyah, yaitu kalau Rasulullah SAW, khuzu anni manasikakum, artinya ambillah dariku cara-cara mengerjakan haji. Nah, ini pun menjadi kaifiat bagi seorang muslim ketika ingin atau melaksanakan menunaikan ibadah haji. Nah, kedua hadis ini adalah salah satu bentuk contoh dari sunnah fi'liyah, di mana ketika seseorang mengerjakan sesuatu dalam hal ibadah mengikuti tata cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah, maka kategorinya adalah orang tersebut telah melaksanakan sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berdasarkan atau disandarkan dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kemudian contoh dari sunnah takririyah. Ya, kita bahas dulu ya sedikit tentang takririyah. Secara bahasa takrir berarti ketetapan atau pengakuan. Sedangkan hadis, ya, ataupun sunnah takririyah
Berarti hadis atau sunnah yang disandarkan dari ketetapan Nabi Muhammad. Yang dimaksud dari ketetapan di sini adalah beliau melihat perbuatan para sahabat, di mana perbuatan itu tidak didasarkan dari ucapan Rasulullah atau tidak pernah diperhatikan oleh Rasulullah, tetapi ketika para sahabat melakukan sesuatu itu Rasulullah tidak melarangnya dan juga tidak pernah diperintahkan. Salah satu sunnah dari takririyah contohnya adalah ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana sanadnya dari Abu Sa'ad Al-Khudri. Beliau menyampaikan bahwa ada dua orang laki-laki pergi melakukan perjalanan. Ketika sampai waktu sholat, keduanya tidak mendapatkan air. Maka mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih. Kemudian keduanya mendirikan sholat. Nah, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian kedua orang tersebut menemukan air, dan salah satu dari keduanya berwudu dan mengulangi sholatnya, dan yang satunya lagi tidak melaksanakan sholat. Setelah mereka sampai dalam perjalanannya, ya, tiba dari beberapa jarak yang cukup jauh, peristiwa ini mereka adukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan menceritakannya. Setelah Rasulullah mendengar cerita dari kedua orang sahabat tersebut, maka Rasulullah menyampaikan kepada salah seorang sahabat yang tidak mengulangi sholatnya, beliau mengatakan, engkau telah mengerjakan sesuai sunnah. Sedangkan kepada sahabat yang satu lagi, beliau mengatakan bahwa engkau mendapatkan pahala 2 kali karena mengulangi sholat kembali. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sebelumnya belum pernah terjadi, tetapi ketika kedua orang sahabat ini beriktikad, mereka tidak disalahkan, ya, walaupun tidak ada perintah untuk mengerjakan sholat 2 kali dalam kondisi tidak menemukan air, ya. Ini adalah salah satu contoh dari sunnah takririyah, dan dari beberapa referensi mungkin masih banyak lagi contoh dari sunnah takririyah. Baik, itu adalah salah satu contoh dari sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan juga sunnah takririyah. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kita kembali kepada pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, setelah mengkaji, membahas tentang kata-kata ahlun, kemudian as-sunnah dan al-jamaah, di sini kita mengambil sebuah kesimpulan, di mana saya mengambil dari pendapat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menegaskan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang ahli tafsir, hadis, dan fikih. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang selalu berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah kelompok yang selamat. Dan beliau juga meneruskan menjelaskan bahwa para ulama menegaskan pada masa sekarang mereka telah berkumpul di tempat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Dan beliau menegaskan bahwa barang siapa yang keluar dari 4 mazhab tersebut, ya, maka dikategorikan sebagai ahlul bid'ah. Nah, itu adalah pengertian dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya, dari definisi di atas dapat dipahami bahwa Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah aliran baru atau paham baru yang muncul sebagai ajaran Islam yang hakiki. Akan tetapi Ahlussunnah wal Jamaah atau as-Sawajiyah adalah aliran ataupun ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semua golongan mayoritas kaum muslimin yang memiliki sifat keteladanan yang sempurna, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' para sahabat Nabi Muhammad SAW, dikategorikan sebagai orang-orang dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah pengertian dari Ahlussunnah wal Jamaah setelah kita mengkaji, membahas dari segi bahasa,
dan juga pendapat dari para alim ulama. Selanjutnya kita akan masuk kepada sumber hukum dari Ahlussunnah wal Jamaah, di mana sudah barang tentu dan pasti golongan Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sebuah aliran paham keislaman yang tentunya tidak terlepas dari sumber hukum yang berdasarkan kepada Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad ya dari para alim ulama. Di sini kita sudah pahami ya apa itu Al-Quran dan juga hadis ataupun sunnah dan juga ijtihad ya. Di sini saya jelaskan tentang ijtihad adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh para alim ulama dalam menemukan atau menentukan sebuah hukum Islam tentang sesuatu yang belum jelas dalam Al-Quran ataupun hadis dengan menggunakan dalil-dalil umum ataupun prinsip-prinsip dasar dalam agama yang ada di dalam Al-Quran, hadis, ijma ataupun qiyas, serta dalil-dalilnya dalam menetapkan sebuah permasalahan yang berkenaan dengan hukum Islam. Itu adalah pengertian dari ijtihad secara singkat. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kita yang terakhir, yaitu pengamalan dari ajaran utama Ahlussunnah wal Jamaah, di mana di sini ada 3 poin yang menjadikan sebuah pengamalan dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bidang teologi, kemudian 2 bidang masalah fikih dan juga tasawuf. Yang pertama adalah dalam bidang teologi ataupun akidah atau tauhid ya, di mana dalam Ahlussunnah wal Jamaah juga menjelaskan tentang hal-hal atau cerminan rumusan yang digagas oleh Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dalam hal akidah ataupun tauhid. Kemudian yang kedua, dalam masalah fikih, Ahlussunnah wal Jamaah mengamalkan mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Imam Malik, kemudian mazhab Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah mazhab Imam Hambali. Dan yang terakhir, dalam bidang tasawuf, Ahlussunnah wal Jamaah itu merujuk dari pemahaman tasawuf Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan juga Al-Imam Al-Ghazali. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sejarah para alim ulama yang berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Asy'ari, kemudian sejarah tentang Imam Al-Maturidi dan juga Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Dan terakhir kita juga akan membahas tentang biografi Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.